Halo temanku semuanya, kembali lagi sama si Ari di sini. Dan kali ini aku mau bercerita pengalamanku tinggal di Australia selama 18 tahun. Hampir 18 tahun ya kayaknya. Begitulah, pokoknya udah lama banget. Ini pengalamanku ya, jadi pengalaman semua orang tuh pasti berbeda-beda lah ya. Ini adalah pengalamanku. Kita akan share, kita akan bicarakan pro dan kontra, enaknya, nggak enaknya ya tinggal di Australia. Aku ada bullet-bullet poinnya yang mau aku bicarakan supaya jelas, singkat, padat. Singkat enggak ya, tapi padat lah. Di video ini topiknya adalah pengalamanku 18 tahun tinggal di Australia. Alright, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, kita bicara pro-nya dulu ya. Pro tinggal di Australia selama ini. Mungkin, tapi gini ya. Oke. Ini 18 tahun ya. Jadi udah terkumpul banyak. Buat teman-teman yang baru di sini, pro-nya itu akan agak sedikit. Tapi karena aku udah lama di sini, pro-nya tuh agak mungkin berbeda dengan teman-teman yang baru tinggal di sini atau yang mikir mau tinggal di sini. Tapi ya beginilah ya. Kalau kalian tinggal lama di sini, ini pro-nya. Oke, langsung aja. Nomor pertama adalah pro-nya menurut aku ya. Hidup di Australia itu terjamin. Semiskin-miskinnya orang miskin di sini itu ya, hidup tetap terjamin. Karena ya, waktu aku kesini itu pun ya, aku tuh bukan orang yang punya. Jadi waktu aku kesini pun, aku tuh gimana ya, punya tapi nggak punya. Ya begitu. Dan karena juga di sini ya, pemerintahnya di sini itu mereka tuh akan membantu yang namanya low income family ya, low income family, low income individu. Ya artinya kalau kita tuh keluarga ataupun seorang diri yang gaji setahunnya itu nggak ada seberapa gitulah ya, itu tuh kita akan dibantu oleh pemerintah ya. Bantuannya itu tuh ya termasuk bantuan belum kita dapat kerjaan itu ya, kita dikasih uang mingguan atau 2 minggu ya, aku lupa itu ya, udah lama nggak dapat ini soalnya. Terus dikasih juga bantuan karena kita tuh ada kartu lah istilahnya, kartu untuk orang-orang yang dapat bantuan dari pemerintah. Jadi kartunya itu udah langsung isi bantuan untuk ya bayar pajak rumah, atau enggak kalau kita ngekos itu juga langsung dikasih diskon untuk bayar kosan, dapat diskon untuk transportasi, terus sekolah ya, mau nitipin anak itu juga dikasih potongan diskonnya banyak banget ya teman-teman. Semakin ke bawah gaji kita, semakin banyak bantuannya begitu. Terus kalau kita mau kuliah juga ya, itu pun juga dibantu dibayar seberapa ya. Tapi untuk diploma ya, kalau universitas itu udah langsung ada sistem pinjaman sih ya kalau kita tuh mau kuliah di sini dan tidak mampu ya. Tapi ini untuk PR ya, dan aku juga tuh udah jadi warga menetap di sini ya. Jadi itu banyak sekali benefitnya di sini. Gimana ya? Biarpun kita mau kaya, mau miskin, hidup itu terjamin pokoknya. Nggak perlulah kita tuh menjadi orang kaya biar hidup kita tuh terjamin di sini ya. Dan selama ini pun juga ya, biarpun waktu aku dapat tunjangan dari pemerintah itu, aku pun masih tetap bisa holiday ke Indonesia, ke Bali lah gitu. Aku bisa tetap holiday gitu karena aku juga orangnya irit. Terus pro yang kedua adalah ya gitu, kuliah ya. Jadi di sini itu ada, kita tuh kayak miskin, semua orang boleh kuliah, semua orang akan bisa kuliah ngambil jurusan apapun sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya kuliah itu sistemnya nombok-nombokan di sini. Semua itu boleh lah ya. Dan juga mampu nggak mampu bayar, kita tuh boleh sekolah. Kita di sini tuh ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang didapatkan. Dulu pun aku dapat juga mencari beasiswa orang yang tidak mampu di sini ya. Beasiswanya cuma untuk uang cash ya lah ya. Jadi ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa kita cari. Begitu enaknya di sini ya. Yang ketiga pro-nya itu adalah transportasi ya, yang aku bilang
Transportasi itu bukan hanya terjangkau ya teman-teman, terjangkau, tapi juga transportasi itu available, ada di mana-mana. Kita carinya tuh gampang cari transportasi. Biarpun kita tuh tinggal di pedalaman, begitulah selalu ada aja bis yang akan lewat di tempat tersebut. Ya begitu ya, jadi transportasinya tuh ada kereta, ada bis sekolah itu ada ya. Dulu aku pernah sekolah bahasa Inggris agak jauh dari kampungku ya. Yaitu aku naik bis sekolah sama anak-anak sekolah ini. Aku sendiri heran kok ada ya bis sekolah untuk anak-anak sekolah, tapi aku juga boleh ikut karena aku juga mahasiswa gitu. Itu enaknya, dan juga seperti yang aku katakan tadi, harganya itu karena kita mahasiswa, harganya tuh harga mahasiswa gitu. Karena mereka tuh punya harga untuk orang-orang biasa sama harga-harga mahasiswa itu berbeda ya. Kita tuh kasih bonus, terus bonus lagi kalau kita tuh emang dari orang-orang yang tidak mampu. Terus, oke, pro selanjutnya aku lupa nomornya. Trotoar ya. Trotoar itu tempat jalan kaki ya, tempat jalan kaki. Itu tuh kebanyakan selalu ada di kota-kota, biarpun kota besar ataupun kota kecil. Yang penting bukan di pedesaan atau di hutan ya. Di hutan itu biasanya karena jarang ada mobil, jadi mereka itu tidak terlalu bikin trotoar. Jarang ada perumahan juga, jadi mereka tidak ada trotoarnya. Tapi begitu, biarpun di kampung, di kota kecil, namanya di kota kecil sama kota besar tuh trotoar itu selalu ada. Juga tempat pejalan sepeda gayung itu juga ada ya teman-teman. Jadi kita tuh jalan kaki atau bawa sepeda itu ya lebih aman dan nyaman juga untuk dipakai sebagai kendaraan ya teman-teman. Dan juga kalau kita beli mobil juga ya, mobil bekas itu juga lebih terjangkau di sini teman-teman. Setidaknya kita bisa belilah, karena aku juga pernah waktu pertama kali itu belasan tahun lalu, mobil pertamaku itu harganya sekitar cuma 10 juta. Jadi itu aku pakai untuk belajar bawa mobil juga ya, karena baru belajar, kita nggak mau beli mobil yang terlalu mahal nanti kenapa-kenapa. Jadi bisa dipakai untuk commute, untuk ke satu tempat ke tempat lainnya, begitulah ya. Karena gimana ya, aku juga nggak terlalu suka pakai bus atau train, pakai kereta ya, aku nggak terlalu suka juga sih. Jadi ya begitu. Terus pro yang keenam adalah second hand shop. Second hand shop ini adalah toko barang bekas ya teman-teman. Toko barang bekas di sini itu mereka memiliki variasi yang banyak, dan tokonya tuh ada banyak di setiap kota itu pasti ada, at least ada 4 atau 5 ya teman-teman ya, di setiap kota pokoknya ya. Dan di situ pun mereka menjual segalanya ada. Jadi aku ingat waktu aku baru-baru ya, karena nggak punya uang juga kan ya, jadi kalau beli barang yang baru itu agak mahal kan ya. Jadi ya kita belinya di op shop. Misalnya perlu tempat tidur begitu, atau selimut yang tebal itu kan mahal ya teman-teman. Jadi kita bisa beli di sana. Nanti spraynya beli spray yang baru, jadi bisa di cover begitulah ya. Terus aku juga sering beli sepatu sekolah buat anakku, karena anak kecil ya, anak SD, mereka itu makan sepatu itu setiap bulan atau enggak setiap 2 bulan ya, harus diganti sepatunya. Aku nggak tahu kenapa itu ya teman-teman, but ya begitulah pokoknya realitasnya. Terus setelah lama-lama ya teman-teman, setelah lama-lama di sini tuh aku pikir op shop ini hanya untuk orang-orang yang tidak mampu teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman malah sebaliknya. Terkadang nih ya, banyak banget orang-orang yang kaya bahkan ke op shop, karena terkadang di op shop itu mereka ada barang-barang yang unik, barang-barang langka ya. Kita kalau orang-orang nggak tahu ya pasti nggak tahu ya, tapi orang-orang ini mereka tuh tahu, mereka carilah barang di sana ya, harganya murah kan ya, terus mereka jual lagi kayak begitu. Mereka jual lagi di internet, aku nggak tahu lah, pokoknya sering ternyata orang-orang kaya juga belanja di sana. Jadi di suatu kota itu kadang kelihatan lah ini orang kaya apa enggak ya, kalau udah mobilnya udah bermerek begitu ya, parkir depan op shop, mereka nggak cuma donasi ya, tapi mereka juga belanja di dalam. Jadi
nggak ada yang namanya rasa malu di sini ya. Ini adalah pro selanjutnya ya. Aku lupa nomor berapa lah itu. Pokoknya derajat di sini ya di Australia tuh sama. Orang kaya, miskin, tempat shoppingnya sama ya. Mau ke op shop kayak, mau ke supermarket kayak, itu sama. Nggak ada yang berbeda. Ke sekolah juga kadang-kadang ya orang kaya juga mereka tuh milih sekolah umum begitu. Mereka nggak malu masukkan anaknya ke sekolah umum. Atau mereka tuh kalau mereka emang nggak puas dengan sekolah pribadi ya, kadang-kadang sekolah pribadi itu gimana itu ya peraturannya tidak sesuai dengan prinsipal orang kaya tersebut, ya mereka ya sekolahkan anaknya di sekolah umum gitu. Jadi semuanya tuh mix lah ya, derajat itu di sini tuh sama sama semuanya, nggak ada yang berbeda begitu. Kita tuh dihormati sama, makanya juga sama bos juga ya, kita tuh sama-sama dihormati, kita saling-saling menghormati, pokoknya sejajar kita ya sama bos, kita tuh sejajar. Kita membuat value ke perusahaan dia, dia juga value kita dengan skillnya kita. Begitu di sini di Australia ya teman-teman. Jadi nggak ada ya kita tuh bakalan disepelein apa gimana ya. Terus menyangkut dengan dihargai ya. Aku waktu ini dengar cerita di YouTube, ini ada abang ini ya, pengalaman dia kerja ya, dia tuh heran kenapa dia itu membuat kesalahan, tapi dia itu bukannya diomelin, tapi malah dihargai ya, malah dihargai. Ini ceritanya begini, dia tuh kerja, dia tukang bersih-bersih kan ya, terus dia tuh menjatuhkan lampu katanya, menjatuhkan lampu di toko tersebut, jadi lampunya kan pecah ya, terus dia laporin ke bosnya, ke supervisornya dia. Terus supervisornya itu dia tuh surprise, dia tuh kaget, kok bukannya dimarahin tapi malah ditanyain, kamu baik-baik saja gitu, ayo oke, kayak begitu pertanyaannya. Enggak ditanyain apa namanya, kamu ini goblok banget, kenapa kok bisa jatuh gini-gini. Enggak ada ya istilah dimarahin begitu ya. Ya beginilah, aku tuh nggak kepikiran ke situ ya, karena aku tuh tahu sistemnya di sini tuh bagaimana begitu. Jadi aku nggak pernah heran-heran dengan hal tersebut. Jadi setelah melihat video tersebut, baru aku nyadar, oh iya bener ya, Australia itu kita tuh seperti aku bilang, kita tuh dihargai ya, dihargai apalagi kalau kita jujur ya. Jujur seperti itu dihargai sekali teman-teman, karena setiap jadi begini ya, kenapa dia itu, kenapa kita tuh dihargai seperti itu ya. Tidak ada yang namanya bos ngomel-ngomel ya, kalau apa jatuh pecah itu mereka tuh nggak ngomel-ngomel. Terutama ini perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan kecil yang mereka tuh yang kayak abal-abal begitu kayak berbeda ya. Tapi ini kalau emang kita tuh kerja di perusahaan yang bagus, perusahaan besar, kebanyakan ini perusahaan ya nggak akan ngomel-ngomel. Karena ini kenapa itu tuh karena setiap bisnis di sini ya, mereka semua bayar asuransi. Jadi apapun yang terjadi ya, itu mau salahnya pegawai langsung atau salahnya tukang bersih-bersih, itu no big deal ya, bukan masalah yang besar di sini. Itu tuh masalah sepele ya, apalagi cuma lampu begitu ya. Kadang-kadang mobil rusak pun ya, kita nggak sengaja merusakkan mobil ya, itu tuh bos nggak akan terlalu gini ya, nggak akan terlalu ribut, karena di situ gitulah, kita tuh ada asuransi. Jadi asuransinya dia tuh ya dealing sama asuransi lah gitu teman-teman. Jadi mereka tuh lebih relax, apalagi kita tuh kalau kita tuh emang bener-bener aset dari sebuah perusahaan, jadi ya bos kita tuh akan lebih sayang banget ya, sayang banget dan dihargai banget pokoknya ya. Terus selanjutnya pro yang terakhir ini ya, tidak ada yang julid, tidak ada tidak ada yang namanya julid di sini ya. Tidak ada yang apa ya, peduli dah dengan urusan kita ya, tetangga itu ya, kalau emang nggak ada related, nggak ada hubungannya dengan mereka, mereka nggak akan peduli kita tuh ngapain aja, kita tuh mau jungkir balik depan nggak ada yang peduli. Aku inget ya, ada tetanggaku ya, dia ada balkoninya kan ya, kita ada balkoni. Tetanggaku ini dia itu telanjang di balkoni itu, di depan jalan raya ya, depan jalan telanjang dia ya. Aduh, itu nggak ada yang peduli teman-teman, nggak ada yang peduli. Jadi biasa aja di sini tuh, kita itu urusannya dia mau ngapain terserah dia, yang penting nggak ada hubungannya dengan kita, tidak ada menyakiti kita, tidak ada merugikan kita, atau kita sebaliknya ya, pokoknya nggak ada yang bakalan peduli dengan apa yang kamu lakukan. Kita tuh
cuma fokus dengan diri kita sendiri. Begitu enaknya di sini di Australia ya. Kita tuh jadi bebas mengekspresikan diri kita sendiri. Jadi segitu pro-nya yang aku ingat ya. Terus sekarang kita lanjut ke kontra. Kontra ini sesuatu yang tidak disukai ya, tidak disukai. 18 tahun di sini ini masih aku tuh nggak suka ya. Oke, kita mulai dari awal-awal di sini ya. Sesuatu yang nggak aku suka itu ya gitu. Karena baru-baru di sini ya banyak yang kita tidak tahu. Jadi kita tuh merasa di sini tuh kayak pertama itu culture shock ya. Di sini tuh kita tuh akan merasa asing. Kadang kita tuh merasa asing di sini. Asing itu gimana ya? Bukan asing seperti orang bule gitu, enggak ya. Merasa kita tuh kayak gimana ya? Bukan di lingkungan sendiri lah ya. Itu kontraknya yang kalau pertama-tama kita di sini ya. Tapi kontrak 11-18 tahun itu aku nggak banyak punya kontrak sih. Setelah 18 tahun di sini tuh aku bisa menyesuaikan diri. Yang masih kontrak itu adalah susahnya cari makanan. Susahnya cari makanan Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin apapun yang kita inginkan itu kita harus buat sendiri. Dan terkadang kalau kita tinggal di daerah yang multicultural, kita akan dapatkan apapun yang kita mau, kita bisa dapatkan. Tapi itu bahan baku ya istilahnya, bukan bahan jadi. Kita tetap harus memasaknya, membuatnya sendiri. Begitu, itu yang sesuatu yang masih aku bikin kesel ya. Terus kontra yang kedua adalah orang-orang di sini itu ya kebanyakan mereka tuh serius banget teman-teman, serius banget. Aku orangnya suka bercanda. Pernah nih ya kejadian, aku di sebuah party temanku ya, salah satu teman dekatku ini ya, dia tuh dari negara lain juga sih, makanya aku deket banget sama dia kan ya. Tapi kita tuh karena kita nggak satu bahasa, kita pakai bahasa Inggris ya. Suatu saat dia tuh bikin party ya, party ulang tahun anak kecil ya. Aku tuh selalu candain dia, ketawa banyak ketawa pokoknya ya. Terus temennya dia, aku nggak tahu temennya dia kan nggak kenal, dia tanya aku, kamu habis minum ya gitu. Dia pikir aku mabuk teman-teman, coba pikir. Saking karena aku bercandanya banyak dan banyak ketawa, dia heran gitu, sampai aku dibilang orang mabuk. itu teman-teman, guyonanku itu nggak semua inilah ya, itu ya masih kontra juga. Guyonanku itu tidak dikenali oleh banyak orang. Begitu, guyonannya orang Indonesia sama guyonan bule itu berbeda teman-teman. Jadi itu juga aku sampai sekarang masih mencoba menyesuaikan diri. Jadi bikin aku tuh males untuk bersosialisasi sama mereka lah ya. Karena mereka tuh kebanyakan seriusnya. Jadi aku, aduh, ngapain juga aku tuh bersosialisasi tapi untuk serius-serius. Menurut aku sih cuma membuat tegang sendiri ya. Jadi nggak usah lah. Terus, oh ya, musim ya. Musim terkadang masih bikin aku kesel. Terutama kalau tinggal di daerah yang dingin ya, yang kayak di Melbourne kayak begitu ya. Dinginnya minta ampun. Terus di wilayah yang di atas ya, kayak Darwin, yang kayak pokoknya Queensland atas, keatasan itu ya. Itu panasnya minta ampun. Ekstrim lah ya. Kalau aku bilang di sini tuh cuacanya ekstrim. Contohnya kalau kita tinggal aku ingat waktu aku tinggal di Amerdal ya, aku tinggal di pergunungan. Aduh, musim dingin itu ya, gelap, pokoknya mendung setiap hari ya, gelap, jarang ngelihat blue sky, itu jarang banget, dingin. Hidungku ini sampai sakit kadang-kadang, gimana ya, terasa ini nggak terasa hidung. Aku juga kadang-kadang pakai kerudung yang cuma kelihatan mata begini ya, pakai bini, terus pakai penutup mulut begini ya, biar hidungku ini tetap hangat gitu ya. Jadinya karena kedinginan ya, kadang-kadang sering sakit juga jadinya. Begitu cuacanya aku nggak suka. Terus kalau musim panas, aduh, panasnya minta ampun teman-teman. Begitu, itu kadang-kadang, jadi itu ya cuacanya ya seperti itu, terlalu ekstrim lah ya. Kalau di Indonesia kan kita kan palingan cuma panas aja ya, pas musim hujan agak ada adem dikit. Tapi kalau panas ya panasnya beda pokoknya teman-teman.
di tempat yang aku dulu itu ya, panasnya itu tuh, kalau di Bali panasnya tuh basah kan ya karena humid. Tapi kalau di sini, kalau kita tuh di sini ya, bukan di tropical, daerah yang tropical itu ya, panasnya itu kering, kering banget. Jadi panasnya itu benar-benar menyengat gitu karena terlalu kering kan ya. Jadi menyengat, kadang-kadang sampai tenggorokan juga gitu panasnya. Aduh, pokoknya mataharinya beda teman-teman. Makanya kita tuh perlu pakai sunscreen ya biar nggak kena kanker ya, kanker kulit. Jadi begitu. Terus apalagi ya kontranya, aku lihat gini dulu ya. Ini kontra yang lagi yang terakhir kayaknya. Capek aku ngomong bahasa Inggris ya. Capek ngomong bahasa Inggris, makanya itu ya bikin aku males bergaul. Kadang kalau kita tuh, karena kalau kita punya keluarga yang orang berpendidikan ya, mereka cara ngomongnya mereka tuh berbeda teman-teman, berbeda banget. Orang berpendidikan sama orang biasa-biasa itu aja. Kalau orang yang biasa-biasa, mereka tuh ngomongnya bahasanya agak gampang dimengerti ya, gampang dimengerti, pakai bahasa slang begitu ya. Tapi kalau kita punya keluarga orang-orang berpendidikan teman-teman, mereka tuh bahasanya itu kayak bahasa planet mana begitulah ya. Aku tuh jadi males ya, males banget lah itu ngomonginnya. Aku bilang, apa sih artinya itu, satu kata aja ya, satu kata itu ya, apa sih artinya satu kata, artinya itu udah panjang, satu kalimat ternyata artinya. Makanya mereka nggak perlu ngomongnya banyak, mereka tuh singkat ngomongnya, ini ternyata artinya begini, panjang banget artinya. Oke dah, ya sudahlah, aku nggak ikut-ikutan jadi begitu ya. Biarpun sampai sekarang pun ya, keluarga aku yang dulu nggak terlalu sih, tapi ya begitu ya. Jadi malas bikin malas bergaul. Oke, jadi itulah pro dan kontra tinggal di Australia sudah lama ya. Jadi kesimpulannya, di Australia itu ya lifting my life, karena dulu aku orangnya nggak mampu di Bali, tapi sekarang setelah di Australia, biarpun jadi orang miskin atau orang kaya, orang menengah, itu sama aja ya, sama aja. Aku nggak merasa miskin ataupun kaya ya tinggal di Australia. Kalau di Indonesia waktu aku di Bali ya, aku emang orang miskin. Tapi di sini aku jadi gimana ya, jadi enak lah, nyaman hidupku begitu. Tapi ya begitu, sesuatu itu pasti selalu ada pro dan kontranya ya. Jadi begitu ya, kita harus tahan pengen makan Indonesia. Kita nggak bisa buat selalu ya, kita harus pinter membuatnya. Aduh, hujan nih. Jadi itu aja ya teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.